Di jantung Yogyakarta yang sunyi namun penuh wibawa, lahirlah seorang anak bangsawan bernama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Ia tumbuh di lingkungan keraton yang megah, dikelilingi adat, tata krama, dan kemewahan yang tak pernah kekurangan. Namun sejak kecil, matanya tidak hanya memandang keindahan istana, melainkan juga menembus tembok-temboknya, menuju kehidupan rakyat kecil yang hidup dalam bayang-bayang penjajahan. Setiap pagi, ketika kereta kuda keluarga bangsawan melintas jalanan kota, Suwardi kecil melihat pemandangan yang mengguncang hatinya. Anak-anak seusianya berjalan tanpa alas kaki, menunduk saat serdadu Belanda lewat, dan bekerja membantu orang tua mereka sejak dini. Di saat ia memegang buku dan pena, mereka memegang cangkul dan beban hidup. Ketimpangan itu terpatri kuat dalam benaknya, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Sebagai anak priayi, Suwardi mendapat hak istimewa bersekolah, sesuatu yang nyaris mustahil bagi rakyat jelata. Namun alih-alih merasa bangga, ia justru diliputi kegelisahan. Mengapa ilmu hanya boleh dimiliki segelintir orang? Mengapa bangsa yang besar ini dibuat bodoh oleh sistem yang sengaja dirancang untuk menundukkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya bahkan saat ia duduk tenang di ruang belajar. Di rumah, ia diajarkan untuk menghormati tradisi dan patuh pada tatanan kolonial yang berlaku. Namun hatinya memberontak. Suwardi merasa gelar kebangsawanan yang melekat padanya justru menjadi jarak antara dirinya dan rakyatnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa status sosial bukanlah anugerah, melainkan tanggung jawab besar, dan tanggung jawab itu belum ia pahami sepenuhnya. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan merenung, mendengarkan suara angin yang menyusup di sela jendela rumah bangsawan. Dalam keheningan itu, Suwardi bertanya pada dirinya sendiri tentang makna hidup yang sejati. Apakah ia ditakdirkan hanya menjadi bagian dari sistem yang menindas, ataukah ia mampu mengubah arah sejarah, meski harus melawan arus yang begitu kuat? Ia mulai memperhatikan bahwa penjajahan bukan hanya soal senjata dan kekuasaan, tetapi juga tentang pikiran. Rakyat yang dibiarkan bodoh akan lebih mudah dikendalikan. Kesadaran itu menumbuhkan api kecil dalam jiwanya, api yang belum membara, namun cukup terang untuk menerangi jalan yang kelak akan ia tempuh. Suwardi menyadari bahwa dunia yang ia kenal sebagai anak bangsawan hanyalah satu sisi dari kenyataan. Di luar tembok keraton, bangsa ini tengah terluka dan membutuhkan suara yang berani berbicara. Ia belum tahu bagaimana caranya, belum tahu bentuk perjuangan apa yang akan ia pilih, tetapi ia yakin satu hal, ia tidak bisa tinggal diam. Maka, dari rahim kemewahan dan ketidakadilan itulah lahir kegelisahan seorang anak bangsawan. Kegelisahan itu kelak akan tumbuh menjadi keberanian, lalu menjadi perlawanan. Babak awal perjuangan Ki Hajar Dewantara pun dimulai, bukan dengan teriakan perang, melainkan dengan bisikan nurani yang tak pernah padam. Suwardi melangkah memasuki dunia sekolah dengan perasaan yang bercampur aduk. Bangunan-bangunan pendidikan kolonial berdiri kokoh, rapi, dan tampak menjanjikan masa depan yang cerah. Ia duduk di bangku kelas dengan pakaian rapi dan buku-buku tebal, sebuah pemandangan yang mencerminkan hak istimewa yang tidak dimiliki kebanyakan anak sebangsanya. Namun di balik semua keteraturan itu, ia merasakan ada sesuatu yang ganjil, seolah-olah sekolah ini bukan sepenuhnya milik mereka yang belajar di dalamnya. Di ruang kelas, para guru Belanda mengajarkan ilmu pengetahuan dengan bahasa dan sudut pandang Eropa. Suwardi menyerap pelajaran dengan cepat, tetapi hatinya terus bertanya. Sejarah yang diajarkan memuliakan penjajah, sementara kisah bangsanya sendiri hanya menjadi catatan kecil yang nyaris tak berarti. Ia mulai menyadari bahwa pendidikan ini bukan sekadar tentang ilmu, melainkan tentang membentuk cara berpikir yang tunduk pada kekuasaan. Setiap kali ia menoleh keluar jendela sekolah, bayangan anak-anak pribumi yang tidak bersekolah kembali menghampiri pikirannya. Mereka bekerja di ladang, di pasar, atau di jalanan, sementara ia duduk nyaman mempelajari dunia. Jurang pemisah itu semakin terasa nyata. Suwardi mulai memahami bahwa sekolah telah menjadi tembok baru, tembok yang memisahkan kaum terpelajar dari rakyatnya sendiri. Dalam diskusi-diskusi kecil bersama teman-temannya, ia mulai berani menyampaikan kegelisahannya. Tidak semua setuju, sebagian menganggap sistem yang ada sudah sewajarnya demikian. Namun bagi Suwardi, penerimaan tanpa pertanyaan adalah bentuk lain dari penindasan. Ia belajar bahwa keberanian berpikir berbeda adalah langkah awal menuju kebebasan. Semakin lama,
ia semakin peka terhadap cara pendidikan kolonial mengikis jati diri bangsa. Bahasa ibu dianggap rendah, budaya sendiri dipinggirkan, dan kebanggaan sebagai pribumi perlahan dipatahkan. Suwardi merasakan perlawanan sunyi tumbuh dalam dirinya, perlawanan yang belum berbentuk tindakan, tetapi sudah menguat sebagai keyakinan. Di perpustakaan sekolah, ia menemukan buku-buku yang membuka cakrawala baru. Ia membaca tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pergerakan bangsa-bangsa lain. Dari sanalah ia menyadari bahwa pendidikan seharusnya membangkitkan kesadaran, bukan mematikan harga diri. Ilmu pengetahuan, jika diletakkan di tangan yang benar, dapat menjadi alat pembebasan. Kesadaran itu membuatnya semakin gelisah, namun juga semakin teguh. Ia mulai melihat bahwa masa depannya tidak cukup hanya menjadi orang terpelajar dalam sistem kolonial. Ada panggilan yang lebih besar, panggilan untuk mengubah arah pendidikan agar berpihak pada bangsanya sendiri. Sekolah telah membuka matanya, sekaligus menunjukkan belenggu yang harus dipatahkan. Maka, dari bangku sekolah itulah Suwardi melangkah ke tahap baru dalam hidupnya. Ia belum tahu kapan dan bagaimana perlawanan itu akan diwujudkan, tetapi ia yakin satu hal, pendidikan tidak boleh menjadi alat penjajahan. Dari kesadaran inilah jalan panjang perjuangannya mulai terbentuk, menuntunnya menuju medan yang lebih berbahaya, dunia kata, pikiran, dan keberanian bersuara. Kesadaran yang tumbuh di bangku sekolah tidak berhenti sebagai kegelisahan semata. Suwardi mulai mencari jalan untuk menyalurkan pikiran-pikirannya yang kian bergolak. Ia menyadari bahwa perlawanan tidak selalu harus lahir dari medan perang, ada medan lain yang lebih sunyi namun tak kalah berbahaya, yakni dunia tulisan. Dari sanalah ia mulai memahami bahwa kata-kata dapat mengguncang lebih kuat daripada dentuman senjata. Ia pun mendekat pada dunia jurnalistik, sebuah ruang di mana gagasan dapat menjelma menjadi kekuatan. Suwardi mulai menulis dengan keberanian yang perlahan tumbuh, menuangkan kegelisahan tentang ketidakadilan, kesenjangan, dan kebodohan yang sengaja dipelihara oleh penjajahan. Setiap kalimat yang ia susun lahir dari empati terhadap rakyat yang suaranya dibungkam oleh kekuasaan. Tulisan-tulisannya mulai beredar di kalangan terpelajar pribumi. Banyak yang terkejut oleh ketajaman sudut pandangnya, sebab Suwardi tidak hanya mengkritik penjajah, tetapi juga menggugah bangsanya sendiri agar berani berpikir dan bersuara. Ia tidak menulis dengan amarah membabi buta, melainkan dengan logika dan nurani yang terasah, menjadikan tulisannya sulit dibantah. Namun keberanian itu tidak datang tanpa risiko. Setiap artikel yang terbit terasa seperti menantang kekuasaan kolonial secara langsung. Suwardi memahami bahwa langkah yang ia ambil semakin menjauhkannya dari kehidupan aman seorang bangsawan. Akan tetapi, rasa takut tidak lagi. Mampu membungkam keyakinannya bahwa kebenaran harus disampaikan, apapun akibatnya. Pena di tangannya menjadi saksi perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi sekadar mengamati ketidakadilan, melainkan berdiri di hadapannya dan menantangnya. Tulisan-tulisan itu menjadi cermin bagi rakyat, menunjukkan bahwa penderitaan mereka bukanlah nasib, melainkan hasil dari sistem yang timpang. Semakin banyak tulisannya dibaca, semakin besar pula pengaruhnya. Nama Suwardi mulai dikenal sebagai suara kritis yang berani. Di balik pengakuan itu, bayang-bayang pengawasan kolonial semakin mendekat. Ia tahu bahwa setiap kata yang ia tulis diawasi, ditimbang, dan bisa menjadi alasan untuk membungkamnya secara paksa. Meski demikian, Suwardi tidak mundur. Justru di tengah ancaman itulah ia merasa menemukan jati dirinya. Ia belajar bahwa keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kesediaan untuk tetap melangkah meski ketakutan mengintai di setiap sudut. Maka, di tangan seorang pribumi yang gelisah, pena menjelma menjadi senjata perlawanan. Suwardi telah memasuki arena yang tidak bisa ia tinggalkan lagi. Dari sinilah jalannya semakin berbahaya, sebab satu tulisan kelak akan mengguncang kekuasaan kolonial dan mengubah arah hidupnya untuk selamanya. Ketajaman pena Suwardi akhirnya mencapai puncaknya pada sebuah momen yang menentukan. Pemerintah kolonial merencanakan perayaan kemerdekaan Belanda di tanah jajahan, sebuah ironi yang melukai nurani bangsa terjajah. Di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, Suwardi merasakan kemarahan yang jernih, bukan meledak-ledak, melainkan terasa oleh kesadaran bahwa ketidakadilan kini dipertontonkan tanpa rasa malu. Dari kegelisahan itulah lahir sebuah tulisan yang kelak mengguncang kekuasaan kolonial, seandainya aku seorang Belanda.
Dalam kalimat-kalimat yang dingin namun menusuk, Suwardi menempatkan dirinya pada posisi penjajah untuk menguliti kebiadaban moral mereka sendiri. Ia bertanya, dengan sindiran tajam, bagaimana mungkin sebuah bangsa merayakan kemerdekaannya dengan memungut biaya dari bangsa yang mereka jajah? Tulisan itu beredar cepat, menembus ruang-ruang diskusi dan meja-meja redaksi. Banyak pembaca terhenyak, sebagian terpukau oleh keberanian, sebagian lain gentar oleh konsekuensinya. Suwardi tidak berteriak, ia mengajak pembaca berpikir, dan justru di sanalah letak daya hantamnya. Kata-kata itu tidak sekadar mengkritik kebijakan, melainkan menelanjangi nurani yang telah lama dibungkam. Reaksi pemerintah kolonial pun tak terelakkan. Para pejabat marah, merasa dihina oleh kecerdasan yang tak bisa mereka patahkan dengan bantahan sederhana. Tulisan itu dianggap melampaui batas, mengancam wibawa kekuasaan, dan membahayakan ketertiban kolonial. Nama Suwardi kian sering disebut, kali ini bukan sebagai intelektual kritis, melainkan sebagai ancaman. Di tengah badai kecaman, Suwardi berdiri teguh. Ia memahami bahwa kebenaran seringkali memancing amarah mereka yang berkuasa. Baginya, diam berarti bersekutu dengan ketidakadilan. Ia menerima bahwa setiap langkah berani memiliki harga, dan ia bersedia membayarnya, meski harga itu adalah kebebasan. Rakyat terpelajar merasakan getaran dari tulisan itu. Banyak yang menemukan keberanian baru, seolah ada suara yang mewakili perasaan mereka selama ini. Suwardi telah membuka pintu bagi kesadaran kolektif, membuktikan bahwa satu tulisan dapat menyatukan rasa luka menjadi keberanian bersama. Namun keberanian itu kian mempersempit ruang geraknya. Pengawasan diperketat, bisik-bisik ancaman terdengar semakin nyata. Suwardi tahu bahwa kekuasaan kolonial tidak akan membiarkan tantangan ini berlalu begitu saja. Setiap hari terasa seperti menunggu keputusan yang akan mengubah hidupnya. Dan benar saja, tulisan itu menjadi titik balik yang tak bisa ditarik. Kembali, seandainya aku seorang Belanda, bukan sekadar artikel, melainkan vonis yang dijatuhkan pada dirinya sendiri. Dari sinilah roda sejarah berputar lebih keras, membawa Suwardi menuju babak pengorbanan yang lebih berat, pengasingan yang akan menguji keyakinannya hingga ke akar terdalam. Keputusan itu akhirnya datang seperti palu yang menghantam tanpa peringatan. Pemerintah kolonial menjatuhkan hukuman pengasingan kepada Suwardi, sebuah cara halus namun kejam untuk membungkam suara yang dianggap berbahaya. Tanpa pengadilan yang adil, tanpa ruang pembelaan, ia dinyatakan harus meninggalkan tanah airnya. Kata-kata yang selama ini ia tulis kini berbalik menjadi alasan untuk merenggut kebebasannya. Hari keberangkatan terasa sunyi dan berat. Suwardi menatap tanah yang ia cintai dengan perasaan getir, menyadari bahwa perjuangan menuntut pengorbanan yang nyata. Ia tidak pergi sendirian, bersama rekan-rekannya seperjuangan, Cipto Mangunkusumo dan Dowes Dekker, ia melangkah menuju pengasingan. Kebersamaan itu menjadi penguat, meski tujuan mereka adalah keterasingan di negeri orang. Perjalanan menuju Belanda terasa panjang dan melelahkan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Di atas kapal, Suwardi merenungkan nasib bangsanya yang masih terbelenggu. Ia bertanya dalam diam apakah tulisannya telah membawa manfaat, atau justru mempercepat penderitaan dirinya dan orang-orang terdekatnya. Namun di balik keraguan itu, keyakinannya tetap menyala. Setibanya di negeri asing, ia merasakan dingin yang berbeda, bukan hanya dari cuaca, tetapi dari rasa terpisah dengan tanah kelahiran. Pengasingan membatasi langkahnya, tetapi tidak mampu membelenggu pikirannya. Justru di tempat itulah ia memiliki waktu untuk merenung lebih dalam tentang makna perjuangan dan jalan yang harus ditempuh. Suwardi menyadari bahwa penjajahan telah merampas lebih dari sekadar kemerdekaan fisik, ia merampas harga diri dan kesadaran bangsa. Di negeri penjajah itu, ironi semakin nyata. Bangsa yang mengaku menjunjung tinggi kebebasan justru menindas bangsa lain demi kepentingannya sendiri. Kesadaran ini menguatkan tekadnya, bukan mematahkannya. Pengasingan perlahan berubah menjadi ruang pembelajaran. Suwardi mulai mengamati sistem sosial dan pendidikan di Eropa, mencatat kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak menutup diri dari ilmu, tetapi juga tidak menelan mentah-mentah nilai yang ada. Setiap pengamatan menjadi bekal bagi gagasan besar yang mulai terbentuk di benaknya. Dalam kesendirian yang sunyi, Suwardi menemukan kekuatan baru.
Ia memahami bahwa perjuangan tidak selalu membutuhkan sorak-sorai, kadang ia tumbuh dalam diam, ditempa oleh jarak dan penderitaan. Rantai besi pengasingan justru mengasah ketajaman pikirannya, mematangkan visinya tentang masa depan bangsanya. Maka, meski terpisah ribuan mil dari tanah air, api perjuangan dalam diri Suwardi tidak padam. Pengasingan bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dari negeri jauh itu, ia bersiap kembali suatu hari nanti, bukan sebagai bangsawan yang gelisah, melainkan sebagai pemikir yang telah menemukan arah perjuangannya. Hari-hari di pengasingan mengalir perlahan, namun pikiran Suwardi justru bergerak semakin jauh. Di tengah keterbatasan sebagai orang buangan, ia menemukan kebebasan untuk berpikir tanpa kompromi. Ia membaca, mengamati, dan merenung, menyusun kembali kepingan-kepingan keyakinan yang kelak akan menjadi fondasi perjuangannya. Jarak dari tanah air tidak memudarkan cintanya, justru menajamkannya. Di Eropa, ia menyaksikan bagaimana pendidikan dijalankan dengan berbagai pendekatan. Sekolah bukan sekadar tempat menghafal, melainkan ruang pembentukan karakter dan kesadaran individu. Suwardi melihat potensi besar pendidikan sebagai alat pembebasan, namun juga menyadari bahayanya jika pendidikan hanya melayani kekuasaan. Dari perbandingan itulah gagasan baru mulai menemukan bentuknya. Ia sampai pada sebuah kesimpulan yang menggetarkan batinnya, bangsa yang ingin merdeka harus mendidik dirinya sendiri, dengan jiwa dan kebudayaannya sendiri. Pendidikan tidak boleh mencabut anak dari akar budayanya, melainkan menguatkannya agar mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain. Kesadaran ini terasa seperti cahaya yang menembus gelap panjang pengasingan. Seiring pematangan gagasan itu, Suwardi merasakan jarak batin antara dirinya dan identitas lamanya. Gelar kebangsawanan yang dulu melekat kini terasa tidak lagi penting. Ia memahami bahwa perjuangannya bukan tentang kedudukan, melainkan pengabdian. Dari sanalah tumbuh keinginan untuk merendahkan diri agar bisa menyatu dengan rakyat yang ia perjuangkan. Ia pun mengambil keputusan besar, meninggalkan nama kebangsawanannya dan memilih nama baru, Ki Hajar Dewantara. Nama itu bukan sekadar pergantian identitas, melainkan simbol kelahiran jiwa baru. Ki, sebagai panggilan rakyat, Hajar, sebagai pendidik, dan Dewantara, sebagai penuntun, sebuah janji hidup yang ia ikrarkan pada dirinya sendiri. Pergantian nama itu menandai perubahan arah perjuangan. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai penulis yang lantang, kini ia memandang dirinya sebagai pendidik yang bertanggung jawab membangkitkan kesadaran bangsa. Pena tetap penting, tetapi ia mulai melihat bahwa membentuk manusia sejak dini adalah jalan yang lebih panjang, lebih sunyi, namun lebih abadi. Di balik kesederhanaan hidupnya di pengasingan, Ki Hajar Dewantara menyiapkan masa depan. Ia merancang gagasan pendidikan yang memerdekakan, yang menempatkan anak sebagai manusia utuh, bukan objek kekuasaan. Setiap catatan dan pemikiran menjadi bekal untuk perjuangan yang belum ia mulai, namun sudah ia yakini sepenuh hati. Ketika hari kepulangan ke tanah air mulai terbayang, Ki Hajar Dewantara tahu bahwa ia tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Pengasingan telah melahirkan dirinya kembali, dengan jiwa yang lebih jernih dan tujuan yang lebih tegas. Dari rahim penderitaan itu, lahirlah seorang pendidik bangsa yang siap menyalakan api perjuangan melalui jalan yang tak biasa, pendidikan. Kepulangan Ki Hajar Dewantara ke tanah air terasa seperti awal dari sebuah babak baru yang penuh tantangan. Ia kembali bukan sebagai bangsawan yang dulu dikenal, melainkan sebagai seorang pendidik dengan misi yang jelas. Tanah yang ia pijak masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan, namun di matanya kini terpancar keyakinan bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran rakyat itu sendiri. Ia menyaksikan kenyataan yang tak banyak berubah, ketidakadilan masih mengakar, pendidikan tetap menjadi hak segelintir orang, dan rakyat kecil terus berada di pinggir kehidupan. Namun kali ini, Ki Hajar tidak hanya merasakan kegelisahan, ia membawa jawaban. Pengalaman di pengasingan telah memberinya arah, bahwa perjuangan sejati bukan sekadar melawan penjajah, melainkan membebaskan pikiran bangsanya. Langkah-langkahnya di tanah air dipenuhi kewaspadaan. Pemerintah kolonial masih mengawasinya, menyadari bahwa orang yang pernah mereka buang ini kembali dengan kekuatan yang tak kasat mata. Ki Hajar memahami risiko itu, tetapi ia juga tahu bahwa ketakutan tidak boleh menghalangi niat suci untuk mencerdaskan bangsanya. Ia mulai mendekati rakyat dengan cara yang sederhana. Tanpa jarak, tanpa gelar,
ia berbincang dengan guru-guru, orang tua, dan anak-anak. Dari percakapan itu, ia semakin yakin bahwa pendidikan yang ada tidak menyentuh kebutuhan jiwa bangsa. Sekolah telah menjadi alat penyeragaman, bukan ruang pertumbuhan. Dalam benaknya, gagasan tentang pendidikan nasional semakin matang. Ia membayangkan sebuah sekolah yang membebaskan, yang menghormati budaya sendiri, dan yang menumbuhkan keberanian berpikir. Pendidikan yang tidak memaksa, tetapi membimbing. Pendidikan yang tidak menindas, tetapi memerdekakan. Ki Hajar menyadari bahwa jalan ini akan sunyi dan panjang. Tidak ada sorak-sorai seperti di medan pertempuran, tidak ada kemenangan yang langsung terlihat. Namun ia percaya bahwa perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil yang konsisten. Anak-anak yang hari ini belajar dengan merdeka akan menjadi penjaga masa depan bangsa. Tekad itu membuatnya tak gentar menghadapi hambatan. Ia memahami bahwa kekuasaan kolonial mungkin bisa melarang, menekan, bahkan menutup sekolah-sekolah yang ia rintis. Namun mereka tidak akan mampu mematikan gagasan yang telah hidup di dalam pikiran rakyat. Dengan keyakinan itu, Ki Hajar Dewantara melangkah mantap. Kepulangannya bukan sekadar kembali ke tanah kelahiran, melainkan kembali untuk menunaikan janji pada dirinya sendiri. Api perjuangan yang ia bawa tidak menyala dengan ledakan, melainkan dengan cahaya yang terus hidup, siap menerangi jalan menuju kebangkitan melalui pendidikan. Gagasan yang lama